Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A yang berjumlah 4 orang. Saya sebagai moderator EN Erniawati. Saya Uis Fadliah. Saya Erlin Marlina. Saya Dina Oktaviani. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi 3, kelompok 2, kelas A, tentang pendidikan dan proses pembudayaan yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Dina Oktaviani. Proses belajar dapat terjadi di mana saja sepanjang hayat. Sekolah merupakan salah satu tempat proses belajar terjadi. Sekolah merupakan tempat kebudayaan karena pada dasarnya proses belajar merupakan proses pembudayaan. Dalam hal ini, proses pembudayaan di sekolah adalah untuk pencapaian akademik siswa, untuk membudayakan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan tradisi yang ada dalam suatu komunitas budaya, serta untuk mengembangkan budaya dalam suatu komunitas melalui pencapaian akademik siswa. Budaya, menurut A.B. Taylor, tahun 1871, merupakan a complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, costumes, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Sementara itu, ada lagi definisi yang menyatakan bahwa budaya adalah pola untuk perilaku manusia dan produk yang dihasilkan yang membawa pola pikir, pola lisan, pola aksi, dan artifak, dan sangat tergantung pada kemampuan seseorang untuk belajar, untuk menyampaikan pengetahuannya kepada generasi berikutnya melalui beragam alat, bahasa, dan pola nalar. Dengan demikian, belajar budaya merupakan proses belajar satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari beragam perwujudan yang dihasilkan dan atau berlaku dalam suatu komunitas. Mata pelajaran yang disuguhkan dalam kurikulum dan diajarkan kepada siswa di sekolah sebagai pola pikir ilmiah merupakan salah satu perwujudan budaya sebagai bagian dari budaya. Bahkan, seorang ahli menyatakan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mencerminkan pencapaian upaya manusia pada saat tertentu, berbasiskan pada budaya saat itu. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Erlin Marlina. Proses pembudayaan enkulturasi biasanya terjadi secara informasi. Proses pembudayaan enkulturasi biasanya terjadi secara informasi dalam keluarga, komunitas budaya, suatu suku atau komunitas budaya, suatu wilayah. Proses pembudayaan enkulturasi dilakukan oleh orang tua atau orang yang terhadap anak-anak atau terhadap orang yang dianggap lebih muda. Tata krama adat keterampilan suatu suku atau keluarga biasanya diturunkan kepada generasi berikutnya melalui proses enkulturasi. Pendidikan merupakan proses pembudayaan dan pendidikan juga dipandang sebagai alat untuk perubahan budaya. Proses pembelajaran di sekolah merupakan proses pembudayaan yang formal atau proses akulturasi. Proses akulturasi bukan semata-mata transmisi budaya dari adopsi budaya, tetapi juga perubahan budaya. Sebagai akulturasi, pendidikan menyebabkan terjadinya beragam perubahan dalam bidang sosial budaya, ekonomi, politik, dan agama. Namun pada saat bersamaan, pendidikan juga merupakan alat untuk konservasi budaya, transmisi, adopsi, dan pelestarian budaya. Pemateri ketiga akan disampaikan oleh Uis Fadilah. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha cadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperluaskan dirinya dan masyarakat. Pengertian kebudayaan.
Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi, budaya adalah suatu cara hidup berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan generasi ke generasi. Berdasarkan sejarah kebudayaan, Redfield berpendapat bahwa bentuk kebudayaan dapat dibagi dua, yaitu kebudayaan rendah dan kebudayaan tinggi. Kebudayaan rendah. Kebudayaan bukan yang terjadi sehari-hari, tetapi bisa juga dikatakan sebagai kebudayaan tinggi, namun cakupannya tidak seluas kebudayaan tinggi. Kedua, kebudayaan tinggi. Kebudayaan tinggi sering dikatakan sebagai peradaban. Contoh dari kebudayaan tinggi yaitu peradaban lembah sungai, Nil, dan peradaban Mesopotamia. Hubungan pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan tidak akan terpisahkan dari kebudayaan. Keduanya sangat erat hubungannya karena saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lain. Untuk menjaga dan melestarikan kebudayaannya sendiri, paling efektif yang dapat dilakukan adalah dengan pendidikan. Dengan adanya pendidikan, kita bisa mentransfer kebudayaan itu sendiri dari generasi ke generasi selanjutnya. Dan kita sebagai masyarakat mencita-citakan terwujudnya masyarakat dan kebudayaan yang lebih baik ke depannya. Maka, sudah dengan sendirinya kita akan sadar akan pentingnya meningkatkan pendidikan kita supaya menjadi pribadi yang dapat menjaga kebudayaan. Proses budaya dalam pendidikan. Proses pembudayaan enkulturasi adalah upaya membentuk perilaku dan sikap seseorang yang didasari oleh ilmu pengetahuan, keterampilan sehingga setiap individu dapat memainkan perannya masing-masing. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembelajaran dalam konsep enkulturasi adalah perubahan perilaku siswa. Dengan demikian, peranan pendidikan formal dalam proses pembudayaan bertujuan mendidik individu menjadi manusia pembelajar sehingga tumbuh menjadi makhluk yang berbudaya yang memiliki cara berpikir kebiasaan belajar. Jadi, kesimpulannya, pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitas hidup upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang manusia. Kedua, kebudayaan merupakan isi bagi pendidikan, di mana melalui pendidikan, nilai-nilai kebudayaan itu diajarkan atau ditransformasikan kepada peserta didik. Karena itu, pendidikan sering dipandang sebagai proses pewarisan nilai-nilai budaya atau proses enkulturasi dari satu negara ke generasi yang lain. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.